Kamu itu sudah masuk ke wilayahku. Siapapun yang masuk ke wilayahku, dia harus ikut. Di dalam keheningan malam, terdengar suara lonceng. Lonceng itu berbunyi sekali, tapi panjang tuh. Alhamdulillah. Ngopi mulu nggak mulai-mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh, banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Argopuro merupakan gunung terpanjang di Pulau Jawa dengan panjang trek mencapai 63 km. Gunung ini mempunyai ketinggian 3088 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Gunung Argopuro berada dalam wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Gunung ini menjadi favorit para pendaki karena menyimpan pesona yang sangat indah. Gunung Argopuro terkenal sangat angker. Gunung ini menyimpan misteri legenda Dewi Rengganis yang hilang bersama 6 dayangnya. Konon katanya, Sang Dewi bakal marah besar kalau merasa terusik ketenangannya. Tidak hanya Sang Dewi Rengganis saja yang terkenal di kalangan para pendaki. Beberapa dayang-dayangnya pun sangat dikenal di antara para peziarah. Di antaranya adalah Dayang Dewi Selendang Biru yang sering dimintai pertolongan. Ada juga beberapa dayang yang suka menggoda para pendaki pria dengan mengajaknya berkencan. Sehingga pendaki tersebut akan senang dan tidak mau meninggalkan Gunung Argopuro. Cerita lainnya, bila dayang-dayang tersebut mengajak pendaki mandi di tengah Danau Taman Hidup dalam kondisi cuaca dingin dan berkabut, pendaki tersebut akan tenggelam dan ikut menjadi penghuni alam gaib. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua. T-shirt maupun topi ini adalah produk dari Hoodieku, dan Hoodieku adalah produk asli dari Indonesia. Gimana sih cara dapetin semua produk Hoodieku ini? Teman-teman semua langsung aja pergi ke marketplace yang tersedia, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, maupun Instagramnya Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Mau tampil lebih keren dan juga lebih fashionable? Nih, gue rekomendasiin Hoodieku aja. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini, atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Wahyu ketika melakukan pendakian ke Gunung Argopuro. Berawal dari rasa penasaran Wahyu akan Gunung Argopuro, Wahyu pun berniat mendaki ke gunung tersebut untuk penjajal jalur terpanjang di Pulau Jawa itu. Diajaklah beberapa temannya yang sudah pernah mendaki ke Gunung Argopuro. Namun, Wahyu selalu mendapat penolakan dari temannya dengan berbagai alasan. Salah satunya, mereka bilang itu kapok. Karena kenapa? Karena di sana angker. Sampai akhirnya, salah seorang temannya Wahyu yang bernama Chandra
mau diajak pergi mendaki ke Gunung Argopuro. Akhirnya mereka pun sepakat untuk berangkat hanya berdua orang saja. Lebih tepatnya awal tahun 2020 sebelum corona masuk ke Indonesia. Mereka berdua ini berencana lintas jalur, yaitu naik Badaran dan turun di Bermi. Sebelum melakukan pendakian, Wahyu sudah mengumpulkan informasi mengenai estimasi waktu yang dibutuhkan. Menurut si Chandra, paling cepat adalah 4 hari dan normalnya adalah 5 hari. Akhirnya, Wahyu dan Chandra menyiapkan logistik untuk 5 hari ke depan. Isi ransel mereka ini cukup berat teman-teman semua, karena berangkat hanya berdua saja. Singkat cerita, sampailah mereka berdua ini di base camp Badaran di jam 3 sore. Setelah packing ulang dan registrasi ya, mereka berdua pun langsung mulai pendakian. Di hari pertama, mereka berdua sampailah di pintu rimba. Karena diguyur hujan lebat dan tidak mau mengambil resiko, Wahyu dan Chandra pun memutuskan untuk bermalam di gubuk milik petani dan melanjutkan perjalanannya di keesokan hari. Selama bermalam di tempat tersebut, tidak terjadi hal-hal aneh, semuanya itu berjalan dengan aman-aman aja. Singkat cerita, pagi tiba di hari kedua di Gunung Argopuro. Setelah masak dan packing, mereka langsung kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Sesampainya di pos mata air 1, tiba-tiba hujan turun lagi dengan intensitas yang sedang. Akan tetapi, karena waktu masih siang dan hujan tidak terlalu lebat, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dari pos mata air 1 menuju ke pos mata air 2, jalurnya belum begitu menanjak. Dan target mereka berdua adalah bermalam di pos mata air 2. Dan tepat di jam 4 sore, akhirnya sampailah mereka di pos mata air 2. Di pos mata air 2 ini adalah tempat yang sangat direkomendasikan untuk bermalam. Karena kenapa sih? Karena di pos 2 ini terdapat sumber air dan lokasinya ini yang cukup luas untuk menampung beberapa tenda. Saat bermalam di pos mata air 2 ini, tidak ada hal-hal aneh. Semuanya berjalan dengan aman-aman saja. Dan singkat cerita, di hari ketiga, setelah packing dan juga sarapan, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Trek dari pos mata air 2 menuju ke pos berikutnya, jalurnya ini masih landai teman-teman semua. Memasuki hutan, melewati bukit, dan hingga akhirnya sampailah di Savana 2. Dari kejauhannya, mereka ini melihat bangunan yang telah rusak dan beberapa bagian dari bangunan pun telah roboh tuh teman-teman semua. Bahkan atapnya telah hilang. Mungkin ini bekas shelter, pikir si Wahyu. Akhirnya mereka pun berjalan menuju ke arah bangunan itu. Dan saat semakin dekat dengan bangunan tersebut, Wahyu merasa bangunan itu tidak asing. Seperti pernah melihat bangunan itu sebelumnya gitu. Akhirnya Wahyu langsung menghentikan langkah kakinya. Dan sedangkan matanya terus memperhatikan bangunan telah rusak itu. Wahyu, kesana dulu yuk. Gue penasaran nih bangunan apa, ajak Chandra. Wahyu pun mengangguk dan berjalan mengikuti si Chandra mendekati ke bangunan itu. Mata Wahyu ini tetap menerawang dan memperhatikan setiap sudut bangunan yang telah rusak dan sebagiannya itu telah roboh. Yuk, kok gue ngerasa seperti pernah kesini ya? Bangunan ini sepertinya tidak asing itu. Gue kayak ngalamin deja vu, tutur Chandra. Sama bang, gue juga ngerasa kayak pernah di tempat ini sebelumnya. Jawab Wahyu dengan sedikit heran. Fotoin gue dong yuk di sini, pinta Chandra. Akhirnya Wahyu pun mengambil HP-nya di tas kecil lah yang ia selempangkan di dada gitu kan. Dan di saat Wahyu memfoto atau memfotret si Chandra, ternyata di layar HP-nya, Wahyu melihat sosok perempuan berdiri di samping bangunan tersebut. Lebih tepatnya di bawah pohon. Sosok itu memakai gaun berwarna putih dengan atasan kebaya. Memakai topi yang renda-renda dan berkulit putih. Berwajah cantik namun pucat. Dan rambutnya ini gak kelihatan.
karena tertutup oleh topinya. Saat itu, Wahyu langsung ngalihin pandangannya dan melihat langsung ke arah pohon pinus yang ada di belakang Chandra. Namun, sosok itu nggak ada. Tapi anehnya, saat dilihat di layar HP-nya lagi, ternyata sosok itu terlihat masih berdiri dan mematung sambil memandangi mereka berdua. "Sudah belum yuk?" tanya si Chandra. "Hah? Susu? Salah, sudah." Jawab Wahyu sedikit gugup tuh teman-teman semua. "Bang, ayo buruan pergi dari sini. Kita lanjut lagi, keburu hujan lagi nanti," ucap Wahyu. "Lo nggak mau foto dulu yuk di sini?" "Nggak bang, udah ayo jalan lagi." Nah, akhirnya mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Wahyu pun langsung merinding dan jantungnya itu berdegup dengan kencang saat melihat sosok tersebut. Wahyu nggak berani ngasih tahu ke Chandra karena khawatir dia akan takut. Akhirnya mereka berdua terus berjalan menyusuri savana dan menyeberangi sungai. Dan beberapa saat kemudian mereka pun sampai di pos Cikasur. Di sini mereka sedikit kebingungan tuh teman-teman semua. Karena kenapa sih? Karena banyak percabangan dan gak ngeliat petunjuk arah. "Kita ke arah mana lagi nih bang?" tanya Wahyu. Chandra pun menjawab, "Yuk kita lihat pelang-pelang roboh itu tuh. Kali aja ada petunjuk arahnya." Akhirnya mereka berdua pun berpencar untuk melihat pelang-pelang yang ada di lokasi pada saat itu. Di saat Wahyu memeriksa pelang yang ada di sisi sebelah selatan, Wahyu ngelihat ada 2 orang berpenampilan seperti petani lagi duduk di bawah pohon. Lebih tepatnya pohon yang ada di tengah-tengah sabana. Dan ada 4 orang lagi yang lalu lalang di dalam gubuk atau shelter itu. "Bang, kesini," ucap Wahyu. "Ada apaan yuk?" sambil jalan menghampiri si Wahyu tuh. "Bang, kita nanya sama petani itu yuk, daripada kita nyasar," ucap Wahyu pada saat itu. "Hah? Petani? Mana petaninya?" tanya Chandra. Wahyu pun langsung nunjuk ke arah shelter tersebut gitu kan. "Tuh, ada di sana tuh. Tadi ada 2 orang yang duduk di bawah pohon. Sekarang nggak ada. Mungkin udah gabung sama teman-temannya. Di dalam bangunan itu ada 4 orang bang." "Ya udah, ayo kita samperin," kata Chandra sedikit ragu. Saat mereka sampai di bawah pohon itu, Chandra langsung berhenti dan terus memperhatikan bangunan tersebut tuh teman-teman semua. Dan tiba-tiba Chandra ngajak Wahyu untuk balik lagi ke jalur yang tadi ia lewati. "Balik lagi aja yuk, gak usah nanya, gue udah tahu jalannya," ujar Chandra sambil pergi menjauh dari tempat itu. "Lah bang, yakin gak nanya dulu?" Wahyu sedikit terheran melihat tingkah si Chandra. "Gak usah." Nah, Wahyu pun terdiam ngelihat Chandra yang terus berjalan menjauh. Nah, di sini Wahyu sedikit bingung. Kayak makan buah si malakama tuh teman-teman semua. Kalau gue nggak ke bangunan itu dan nanya sama pendaki, takut malah nyasar. Tapi kalau gue jalan ke arah bangunan itu, gue pasti ditinggal sama Chandra, ucap Wahyu dalam hati. Di tengah kebingungannya, Wahyu dikagetkan oleh sosok noni Belanda yang tiba-tiba muncul dan berdiri di samping pelang yang roboh. Saat itu, Wahyu langsung lari dan nyusul Chandra tuh. "Bang, tunggu, bakso." "Bang, tunggu," gitu kan. Lari aja si Wahyu ini ya. Dan sambil ngos-ngosan tuh, Wahyu pun nyamperin si Chandra. Kebayangkan udah bawa beban berat, terus lari-larian, rasanya mantap. Di sini, Chandra ngajak Wahyu untuk terus berjalan. Mereka jalan ke arah timur dan masuk ke hutan. Semakin ia masuk ke dalam hutan pun semakin lebat. Cahaya matahari gak bisa masuk karena terhalang sama dedaunan yang amat lebat. Hutan ini tampak menakutkan dengan pohon yang berukuran raksasa. Tanah yang lembab, udara yang dingin, dan sedikit berkabut. "Bang, perasaan gue gak enak deh. Sepertinya kita salah jalan," ucap Wahyu. "Apa iya? Gimana? Tanya Chandra sedikit ragu. "Bang, coba deh perhatiin. Kalau ini jalan yang benar,
Pasti ada bekas pendaki yang lewat sini. Coba pikir lagi, hutan-hutan yang pernah ia lewati kemarin gitu. Semuanya ada bekasnya kan. Kayak jalan setapak gitu bang. Tapi di hutan ini kok sama sekali nggak ada ya. Bahkan sampah pun nggak ada. Jadi kayak nggak pernah ada orang lewat sini bang, ucap Wahyu. Lo bener yuk. Ya udah, kita balik lagi aja ke Cikasur. Tapi kita udah jalan jauh loh, tanya Chandra. Ya lebih baik balik lagi aja bang, daripada nyasar malah makin jauh. Sebelum mereka kembali ke jalur awal, Wahyu dan Chandra memutuskan untuk istirahat dan masak. Di sini hal yang nggak terduga pun terjadi. Ada 3 ekor babi hutan yang tiba-tiba lari ke arah mereka tuh. Yuk, ada babi gitu kan, seru Chandra. Nah, mereka pun langsung lari dan naik ke atas pohon, kayak film-film Dono tuh teman-teman semua. Nah, babi-babi itu merusak sebagian makanan mereka dan memecahkan beberapa telur. Karena ulah si babi, logistik yang mereka bawa jadi berkurang. Entah kenapa, babi-babi itu bisa datang tiba-tiba. Mungkin mereka mencium kornet yang dimasak oleh si Chandra. Setelah babi-babi itu pergi ya, mereka pun langsung packing barang-barang dan kembali ke pos Cikasur. Nah, di pos Cikasur inilah mereka akan bermalam. Sementara si Chandra lagi masak, Wahyu keluar tenda untuk buang air kecil. Pas lagi enak-enak buang air kecil, tiba-tiba tercium bau busuk yang bikin mual tuh. Wahyu pun langsung lari dan ninggalin tempat itu sambil pakai celana dan kembali ke tenda teman-teman semua. Kenapa lo lari-larian? Gak kuat di sana bang, bau busuk. Mungkin ada bangke hewan kali ya? Jawab Wahyu. Oh, kirain lagi latihan lari. Tuh, ya udah makan. Udah matang tuh, tinggal makan aja udah. Singkat cerita, setelah selesai makan, mereka pun tidur. Dan di saat tidur itu, Wahyu mimpi seperti berada di tengah-tengah hutan sendirian. Di dalam mimpinya itu, ada seorang nenek-nenek dengan rambut putih yang disanggul dan bungkuk. Dan di belakang nenek-nenek itu, ada 5 orang berpenampilan seperti pendaki dan mengajak Wahyu untuk pergi ke rumahnya. Nah, ayo ikut aku. Kemana nek? Ke rumah nenek. Kamu akan tinggal denganku bersama mereka. Maaf nek, saya tidak bisa tinggal dengan nenek. Saya punya keluarga. Nanti orang tua saya mencari saya nek. Nenek pun marah dan ngomong, kamu itu sudah masuk ke wilayahku. Aku menyukai bentuk fisikmu yang kuat. Siapapun yang masuk ke wilayahku, dia harus ikut. Si nenek yang awalnya ramah berubah menjadi galak dan dia narik Wahyu dengan kasar. Wahyu pun meronta-ronta dan berusaha melepaskan dirinya. Namun, usaha Wahyu sia-sia. Cengkraman nenek itu terlalu kuat. Sampai-sampai ia menarik dan menyeret si Wahyu. Ampun nek, jangan bawa saya ya nek, ampun nek. Nah, saya tidak mau ikut sama nenek. Saya mau pulang, ucap Wahyu. Saat itu, Wahyu nangis sambil meronta-ronta dan berusaha melepaskan lengannya dari genggaman tangan nenek-nenek tersebut. Tiba-tiba si Wahyu seperti dipegang oleh seseorang sambil tangan kanannya digenggam tuh. Ternyata di samping Wahyu berdiri seorang kakek-kakek bersorban dengan motif batik yang diikat di kepalanya. Tanpa berkata sepatah kata pun, kakek itu tiba-tiba mendorong si nenek-nenek hingga terpental dan dia menyuruh Wahyu untuk berjalan ke arah cahaya putih dan meminta Wahyu untuk tidak melihat ke arah belakang. Di saat Wahyu terbangun dari tidurnya, seluruh badan Wahyu ini sakit semua tuh teman-teman semua. Untung aja itu hanya mimpi. Wahyu yang masih shock dengan mimpinya, tiba-tiba dikagetkan oleh Chandra yang mendadak bangun dan langsung duduk sambil ngos-ngosan tuh. Kenapa bang? Gue mimpi buruk yuk, sampai ketindihan. Emang mimpi apaan bang? Mimpi dikejar-kejar sama dedemit, terus dipeluk sampai ngap, ucap Chandra. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Mereka berdua pun memutuskan untuk tidak tidur.
Nah, dan Wahyu menceritakan mimpinya ke si Chandra. Singkat cerita, pagi tiba di hari keempat. Mereka pun packing kembali dan gak lupa untuk masak terlebih dahulu. Setelah packing dan juga makannya, akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya kembali ke pos berikutnya. Kali ini mereka mengambil ke arah utara. Awalnya Wahyu sedikit ragu dengan jalan yang mereka pilih. Dan di sini Wahyu menemukan kertas bertuliskan sebuah nama seseorang dan juga beberapa sampah plastik. Akhirnya mereka berdua pun sangat yakin kalau jalur yang mereka lalui adalah jalan yang benar. Singkat cerita, sampailah di pos Rawa Embik. Mereka berdua kembali diguyur hujan. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Setelah sholat asar, Chandra langsung nyari kayu bakar untuk sekedar menghangatkan badan tuh. Sedangkan Wahyu ngambil air di sungai Rawa Embik. Wahyu pun langsung pergi ke sungai dengan membawa 2 botol air dan teko. Nah, setelah 2 botol air dan teko ini udah terisi penuh, Wahyu pun mencuci muka. Setelah mencuci muka, Wahyu dikagetkan oleh sosok noni Belanda yang lagi duduk nangkring di atas pohon tumbang. Saat itu, Wahyu langsung berdiri dan lari meninggalkan sungai tersebut. Karena tergesa-gesa, Wahyu tersandung oleh batu hingga kakinya berdarah. Lo kenapa sih lari-larian mulu? Kaki lo juga kenapa tuh sampai berdarah kayak gini? Tanya si Chandra. Kesandung bang. Syukurin, makanya jangan lari-larian. Omel Chandra sambil ngobatin kaki Wahyu yang saat itu berdarah. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos Sabana Lonceng. Dari pos Rawa Embik menuju ke pos Sabana Lonceng, lagi dan lagi, mereka diguyur hujan yang sangat deras. Wahyu dan Chandra pun menggigil kedinginan tuh teman-teman semua. Selesai mendirikan tenda, Chandra meminta Wahyu untuk masuk terlebih dahulu ke dalam tenda untuk mengganti bajunya yang basah. Dan sementara si Chandra duduk di luar tenda dan berteduh di flashlight. Selesai Wahyu ini mengganti baju, mereka duduk sambil menggigil di dalam tenda. Kepala Wahyu ini pusing karena terlalu lama kehujanan. Chandra pun ngasih ke Wahyu segelas coklat panas. Sedangkan makanan mereka semakin menipis, hanya untuk malam ini aja. Singkat cerita, hujan pun akhirnya reda. Chandra menyuruh Wahyu untuk masang pasak tenda. Karena tadi itu belum sempat ya memasangnya. Karena si Chandra ini nggak kuat untuk berdiri kedinginan di luar tenda gitu. Akhirnya Wahyu langsung keluar tenda sambil bawa pasak. Bagian samping kanan, tengah, dan belakang sudah berhasil Wahyu pasang. Pas mau masang pasak tenda di bagian kiri, tiba-tiba Wahyu tuh merinding. Setelah menancapkan pasak di sisi kiri tenda, Wahyu berdiri dan melihat sekitar. Nah, Wahyu kaget ketika melihat batu besar yang gak jauh dari tendanya. Noni Belanda itu kembali menampakkan diri. Dia duduk di atas batu besar tuh. Wahyu pun langsung bergegas untuk masuk ke dalam tenda. Udah yuk, tanya Chandra. Udah bang, tapi terasnya belum gue pasangin pasak. Dingin banget di luar, gak kuat gua, jawab si Wahyu. Sebenarnya bukan karena dinginnya, tapi karena noni Belanda yang membuatnya tuh takut. Saat itu, kondisi masih hujan dengan sangat deras disertai angin. Di dalam tenda, mereka sedikit ketakutan tuh teman-teman semua. Karena gak ada yang bisa mereka lakukan selain berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Singkat cerita, selesai sholat Isya, akhirnya mereka berdua ini tertidur. Chandra itu meringkuk di dalam sleeping bag-nya sambil membelakangi si Wahyu tuh. Wahyu pun masukin kepalanya ke dalam sleeping bag dan membelakangi si Chandra. Jadi mereka ini tidurnya saling membelakangi tuh teman-teman semua. Tiba-tiba, brak! Terdengar seperti sesuatu yang jatuh. Apaan itu bang? Tanya Wahyu. Kayu yang nyangga flash itu jatuh, jawab Chandra dengan nada yang lirih. Suara flashlight yang tertiup angin terdengar sangat berisik tuh. Dan gak lama kemudian,
terdengar lagi sesuatu seperti menggelinding. Gulu 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 gulu. Suara apaan lagi tuh bang? Tanya si Wahyu. Kayaknya suara batu yang tadi gue pakai ngikat flashlight dah, jawabnya. Lo tadi pas dirin tenda gak ada pohon mati kan? Gak ada kayaknya bang. Lo yakin? Yakin lah. Kan pas tadi pasang pasak itu gue ngeliat ke arah atas dan gak ada pohon-pohon yang mati gitu. Ya udah tidur lagi. Perjalanan kita tuh masih panjang. Tutur si Chandra. Wahyu pun mencoba memejamkan matanya dan berusaha untuk tidur. Walau diselimuti dengan rasa takut. Wahyu ini sangat terganggu ya dengan suara angin besar yang terdengar menakutkan itu. Di dalam keheningan malam, tiba-tiba terdengar suara lonceng. Lonceng itu berbunyi sekali, tapi panjang tuh. Saat itu, Wahyu langsung membuka matanya dan mendengarkan baik-baik suara yang barusan saja ia dengar. Kayak suara lonceng, gumam Wahyu dalam hati. Namun, suara itu tiba-tiba hilang dan gak kedengaran lagi. Mungkin gue halu, pikir si Wahyu. Wahyu pun kembali memejamkan matanya lagi. Dan tiba-tiba, suara lonceng itu kembali terdengar lagi. Kali ini, suara dentingnya lebih sering tuh. Bakso! Wahyu pun langsung ngebuka matanya dan mendengarkan baik-baik suara lonceng tersebut. Oh, ada pendaki yang baru sampai, pikir si Wahyu. Soalnya kan suka ada gitu ya, beberapa pendaki yang jalan sambil bawa-bawa lonceng atau kerincingan tuh. Nah, tapi lonceng itu terus bunyi dan semakin sering. Suaranya pun semakin keras tuh teman-teman semua. Sudah hampir 5 menit, Wahyu terdiam ngedengerin suara lonceng dan memperhatikan dinding-dinding tenda. Namun, belum juga ada tanda-tanda kehadiran dari pendaki. Dan gak ada cahaya senter dari luar tenda. Namun, suara lonceng itu terdengar sangat kencang. Dentingnya seirama dengan hembusan angin. Jadi, jika angin berhembus kencang, bunyi loncengnya juga kencang. Tapi, jika angin berhembus pelan, suara lonceng juga ikut pelan. Di sini, Wahyu mulai menyadari kalau suara lonceng yang Wahyu dengar itu bukanlah suara lonceng dari pendaki. Karena merasa ada yang janggal, Wahyu pun langsung masukin kepalanya ke dalam sleeping bag dan menutup kedua kupingnya dengan tangan. Suara lonceng itu semakin keras dan riuh hingga membuat telinga Wahyu ini sakit ngedengerinnya. Chandra ini diam sama sekali gak bergerak. Mungkin dia sudah tertidur lelap. Sementara Wahyu gemetaran menahan rasa takut di dalam sleeping bag. Teror tidak berakhir sampai di sini. Karena sosok perempuan tersebut berdiri membelakanginya dan rambutnya panjang hingga masuk ke dalam air. Noni Belanda itu adalah perempuan Belanda yang bunuh diri di tempat itu. Pokoknya lo selamatin diri lo. Gak usah peduliin gue. Yang penting lo harus selamat.